budda ma'ahu, harus menetafakkur dengan memikirkan fi badi'i sunnih, keindahan ciptaannya, wa asrari khaliqatihi, dan rahasia-rahasia yang ada di dalam ciptaannya. Wa min thamma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan fi khalqis samawat, tentang penciptaan langit, wal ard, dan bumi. Yaitu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Wa ma fihima, dan apa-apa yang ada di dalamnya, minal asrar, dari rahasia-rahasia, wal manafi', dan manfaat-manfaat, ad-dalata ala al-ilmi kamil, yang menunjukkan adanya ilmu yang sempurna, wal hikmah balighah, dan hikmah yang sempurna, wal qudrah tammah, wal qudratu tammah, dan kemampuan yang sempurna. Wal khulafatu, dan ringkasannya adalah innal fawza, sesungguhnya kemenangan, wan najata, dan keberhasilan, innama yakunu, sesungguhnya hanya terjadi ditadzakkur, dengan mengingat azamatillah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa tafakkur, dan memikirkan fi makhluqatihi, memikirkan makhluk-makhluknya, min jihati dilalatiha, dari sisi yang menunjukkan ala wujudi khaliqin wahidin, adanya satu pencipta, lahul ilmu, dia memiliki ilmu, wal qudrah, dan kemampuan. Wa itba'u dzalika, dan mengikuti hal tersebut, sidqur rusul, kebenaran para rasul-rasul, wa annal kutuba, dan sesungguhnya kitab-kitab, allati unzilat alaihim, yang diturunkan atas mereka, mufassilatan, menjelaskan secara rinci, di ahkam tasyri', menjelaskan hukum-hukum syariat, hawiyatan, menjadi wadah likamilil adab, semua adab, wa jamilil akhlak, dan keindahan akhlak, walama yalzamu nazmal mujtama, dan ketika mewajibkan, mengharuskan nazmal mujtama, mengatur masyarakat, fi hadhil hayat, di dalam kehidupan ini, walil hisab, dan ketika hari hisab, wal jaza, dan hari pembalasan, alal a'mal, atas amal perbuatan, bidukhulil jannah, dengan masuk surga, wan nar, dan neraka. Wa innama dzukiru, dan sungguhnya disebutkannya at-tafakkur, memikirkan fi khalqillah, di dalam penciptaan Allah, liwurudi, karena datangnya an-nahy, datangnya larangan, anit tafakkur, tentang memikirkan fil khaliq, memikirkan fil khaliq, ya. Anit tafakkur fil khaliq, memikirkan pencipta. Wali adamil wusul, karena tidak sampai ila haqiqati dzatihi, kepada hakikat zatnya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Faqad akhraja, sungguh telah mengeluarkan al-Asbahani, faqad akhraja al-Asbahani, al-Asbahani mengeluarkan hadis an Abdullah, dari Abdullah ibn Salam, qala, ia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi
telah keluar Rasulullah SAW ala ashabihi kepada para sahabatnya, wa hum yatafakkarun, dan ketika itu mereka sedang berpikir. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, tafakkaru fil khalq, pikirkanlah makhluk, wala tafakkaru fil khaliq, dan jangan memikirkan pencipta. Wa an Ibnu Umar qala, dan dari Ibnu Umar dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tafakkaru fi ala'illah, pikirkanlah ciptaan-ciptaan Allah, wala tafakkaru billah, wala tafakkaru billahi ta'ala, dan jangan memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Rabbana, mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, ma khalaqta, tidaklah engkau menciptakan hadza, semua ini, batila, sia-sia, subhanak, maha suci engkau. Ay yaqulu az-zakiruna, yaitu orang-orang yang mengingat, al-mutafakkiruna, dan orang-orang yang memikirkan, mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tidaklah engkau menciptakan semua ini, alladzi nusyahiduhu, yang kami saksikan, minal awalimil uluwiyyah, dari alam wujud wal ardiyah, dan yang di bawah, batilah, sia-sia. Wala abda'at, wala abda'tahu abathan, dan engkau tidaklah menjadikan ia sia-sia. Subhanak, maha suci engkau. Rabbana, wahai Tuhan kami, tanazzahta anil batil, engkau membersihkan dari kebatilan, wal abd, dan sia-sia. Bal kullu khalqika, bahkan semua ciptaanmu, hakun, hak, benar, mustamilun, meliputi ala hikamin jamilah, meliputi hikmah yang mulia, wa masalih azimah, dan kebaikan-kebaikan yang agung. Wal insanu, dan manusia itu, ba'du khalqika, sebagian dari makhluk ciptaanmu. Lam yukhlaq abatha, tidak diciptakan dengan sia-sia. Fa inna li haqqihi al-fana', karena maka menjadi haknya, menjadi ketentuan untuk makhluk tersebut al-fana', yaitu musnah. Wa tafarraqta minhu al-ajza', wa tafarraqta, dan engkau memisahkan darinya al-ajza', bagian-bagian. Ba'da mufaraqatil arwah, ba'da, setelah mufaraqah, terpisahnya al-arwah lil abdan, ruh dari badan. Innama yahliku, innama yahliku, dan sesungguhnya yahliku, yang hancur, minhu, darinya, kaunuhul fasid, yaitu keadaannya rusak, ay al-jism, yaitu jasad. Summa ya'udu, kemudian kembali, ikut rotika, dengan kekuasaanmu, fi nash'atin ukhra, di dalam kehidupan yang baru, yang lain. Kama bada'ta, sebagaimana engkau telah memulai, fi nash'atil ula, di dalam kehidupan yang pertama. Fariqun, sebagian kelompok dari mereka, ata'aka, mentaatimu, wahtada, dan mengambil petunjuk. Wa fariqun, dan kelompok dari mereka, haqqat alaihim ad-dhalalah, tetap di dalam kesesatan. Wal awwalu yadkhulu
maka yang pertama masuk al-jannah, masuk surga, bisalihi a'malihi, karena baiknya perbuatan mereka. Wal akharu yukabbu, dan yang lain dimasukkan fitnah, di dalam neraka, bimajtaraha, karena amal perbuatan mereka minat sayiat, yang buruk. Wa ma amalun minal mubiqat, dan apapun amal perbuatan minal mubiqat, dari perbuatan buruk, jazaan wifaqah, ada balasan yang setimpal. Wal khulafatu, dan ringkasannya, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, al mutafakkira, yang memikirkan, yatawajjahu ila Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala, bimisli hada asna, seperti hada asna, pujian ini, berdoa dan doa, wal ibtihal, dan permohonan, ba'da, setelah an ra'a ad-dalail, ba'da an ra'a ad-dalail, setelah melihat tanda-tanda, ala badi'il hikmah, ala badi'il hikmah, keindahan hikmah, wawasi'al ilm, dan keluasan ilmu, bidaqa'iqa al-aqwal, dengan detail-detail alam semesta, allati turabbitu, yang mengikat al-insana birabbi, manusia dengan Tuhannya. Wa fi hada, dan di dalam semua ini, ta'limun, pelajaran lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Kaifa yukhatibuna rabbahum, bagaimana mereka berkomunikasi dengan Tuhannya. Indama yahtadun, ketika mereka mengambil petunjuk, ila syai'in, dari sesuatu, bin ma'ani ihsani, arti dari kebaikan-kebaikannya, wa karamihi, dan kemuliaannya, wa karamihi, dan kemuliaan. Wa fi hada, dan di dalam semua ini, ta'limun, pelajaran lil mukminin, bagi orang-orang beriman. Kaifa yukhatibuna rabbahum, wa karamihi fi bada'i khalqihi, dan kemuliaannya kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Faqina azaban nar, mereka mengatakan, maka lindungilah kami dari api neraka. Ai fawafaqna bi inayatika, yaitu tolonglah kami dengan pertolonganmu, bisalihil a'mal, untuk mengerjakan amal yang baik, bima fahimna, dengan apa yang kami pahami, minad dalail, dari dalil-dalil, hatta yakunu dzalika, sehingga hal tersebut menjadi wiqayatan lana, pelindung bagi kami, bin adzabin nar, dari azab neraka. Alhamdulillah, jadi Allah Ustaz Mahmud banyak juga tapi pas satu ayat sampai ayat akhirnya nanti 90 kepada Ustaz Habib. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Sedikit mengulas yang bisa
jika hanya mengingat Allah semata, itu wahdah, la yakfi tidak, maka ini belumlah cukup untuk bisa meraih hidayah. Bala buddha mau minat tafakkur, tapi harus diiringi dengan tafakkur. Ibarat kita zikir subhanallah, tapi tidak ada itu, tidak ada yang kita hayati, nikmati, kita butuh gilirannya hanya lisan saja. Yang zikir itu sia-sia, belum cukup. Tapi harus diiringi dengan tafakkur ibadi yang samihi wa asrar oleh. Harus diiringi dengan memikirkan, mentafakuri. Katanya apa? Lugo Arab yang diadopsi waktu itu bangsa tidak baku tentang penciptaannya dan rahasia ciptaan. Dan biasanya tafakur seperti ini banyak menghasilkan ilmu dan hikmah. Seperti dilakukan seperti Rasulullah SAW menjelang menerima wahyu, beliau kan melakukan tafakur. Tidak hanya zikrullah, tapi juga tafakur. Merenungkan bagaimana memahami, melihat kondisi masyarakat yang sudah seperti itu. Kenapa Allah belum juga mengingatkan, menurunkan peringatan dan seterusnya. Sebenarnya tafakur. Nah, maka wa min sama qala, oleh karena itu lantas Allah sambung firman-Nya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Lantas mereka memikirkan, mempelajari untuk mendatangkan hidayah, memikirkan, mempelajari bagaimana Allah menciptakan segenap langit, segenap bumi berikut itu isinya. Jadi fi khalqis samawati wal ardh wa ma fihima minal asrar wal manafi adalah alal ilmil kamil. Makanya ada hadis ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, rakaatan muqtasidatan fit tafakkur khairun min qiyamin lailatin wal qalbu sa'ah. 2 rakaat saja sholat tapi penuh dengan penghayatan, penuh dengan tafakkur, itu jauh lebih baik daripada sholat semalaman suntuk tapi hatinya kosong, hatinya berdiaspora kemana-mana. Sholat itu sholat, tapi hatinya tidak ikut sholat, berpikir kemana-mana, membayangkan berbagai macam. Itu suatu lalai. Nah, betapa mutu ya, dari ibadah yang memang penuh dengan tafakkur. Makanya di antara hal ibadah, saking tafakkurnya sampai bisa menghadirkan rasa ingin menangis, gitu kan, memikirkan bagaimana betapa dahsyatnya azab Allah, betapa besarnya Allah, betapa hidup itu terbatas, betapa semua harus berhubungan seperti tafakkurnya seperti itu untuk menghadapi ibadah. Wa ma fi man min al-aqrawil manafi adalatnya ala ilmil kamil. Memikirkan rahasia dan manfaat-manfaat semuanya yang menunjukkan atas kesempurnaan ilmu. Kan banyak sekali di ayat Al-Quran yang Allah firmankan itu memancing reaksi intelektualitas kita. Misalnya, afalam yang guru, atau wa min ayatihi an khalaqakum min turab, termasuk tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah menciptakan kamu dari tanah. Ini bahan tafakkur.
Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Wa min anfusikum wa min ayati khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Seperti itu. Ya. Wa min ayatihi manamukum bil-lail. Wa min ayatihi yurikumul barq khawfa wa tama'a. Termasuk tanda-tanda seperti Allah munculkan barq petir dengan suaranya yang keras, dan itu petir bukan semata-mata untuk kekuatan, tapi tunduk patuh pada zat Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Jadi banyak di antara muatan-muatan ayat yang memang mengarahkan kita untuk banyak-banyak bertafakur, untuk lantas mengarahkan kita kepada ala ilmu sana, ilmu yang sempurna. Wa hikmah baligh, kata hikmah yang tinggi, puncaknya hikmah, tetap segenap kekuasaan yang maha sempurna. Kemudian ditimbulkan oleh Al-Mardi wal falaq. Innal fauz wal najat, keuntungan, kemenangan dan keselamatan, keberhasilan. Innama yakunu bitadzakkur azamatillah wa tafakkur fi makhluqatihi min jihati dilalatihi ala wujudil khaliq min wujudil khaliqin wahidin lahul ilmu wa qudrah. Ini di luar kata kesimpulannya. Jadi paus dan najah itu hanya nama itu harus takkid wa tahkir. Huruf tauhid bermakna sungguh, tapi ada maksud pembatasan bahwa hanya saja, sesungguhnya hanyalah takkir. Terjadinya tadzakkur tentang kekuasaan Allah, tafakur terhadap makhluk-makhluknya dari segi dalailnya, terhadap maha wujud Allah, adanya Allah yang mempunyai ilmu sempurna, kekuasaan yang maha luas. Wayat tabi dalika dzikr. Sejalan dengan itu, tafakur dan tadzakkur itu mesti mengarah kepada membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ciri keberhasilan tafakur tadzakkur mesti dia mengarahkan pikirannya untuk membenarkan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi pokok penting, karena yang Rasulullah SAW hadapi kaum kafir Quraisy, kaum musyrikin, kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan itu adalah bagaimana mereka supaya mau membenarkan. Sebab itulah yang disebutkan oleh orang-orang kafir tentang kebenaran Rasulullah SAW. Walaupun di kitab-kitab mereka betul-betul dicantumkan adanya nabi yang terakhir itu. Wa anna kutubal unzila alaihim mufassilatun bi ahkam, dan bahwa kutub kan tidak ada kitab-kitab yang turun kepada mereka juga merinci tentang hukum-hukum syariat. Semua kitab, baik itu Taurat, Abdul Qadir, Injil, Abdul Qadir, dan seterusnya. Hawiyatun likamil adab, juga mencakup segenap adab, wajahil akhlak, dan keindahan akhlak. Lima yuljamu nazul mustama fi hadir hayat, dan juga yang tidak kalah penting yang diperhatikan adalah harus terjadi, harus ada tatanan sosial, aturan sosial yang bersumber dari syariat. Bukan manusia membuat tatanan untuk mengatur manusia, bukan kabut namanya. Bukan dibikin undang-undangnya belum ada, dibikin dulu terdahulu. Bagaimana supaya bisa meloloskan
yang masih remaja sebagai wapres gitu kan. Jadi bikin undang baru. Jadi manusia bikin undang buat manusia. Kita kalau kita bikin secara ekstrim kan, nah, itu namanya hukum tauhid ya kan. Kenapa nggak bertindak pada Allah langsung bahwa cara manusia bersyukur? Jadi inilah ada nasnya, ada ayatnya, harus dengan Allah supaya tidak akan terjadi fitnah. Jadi saya ada jelas kalau kita hayati. Jalan kehidupan. Walil hisab wal jaza, dan juga cerita takur tadi bisa menghadirkan penghayatan bahwa setelah kematian kita nanti ada hisab dan jaza, ada balasan. Tidak mati, cuma mati saja. Seperti pemahaman orang kafir Quraisy bahwa setelah kematian ada kehidupan, dan di kehidupan itulah adanya pertanggungjawaban hisab dan jaza, pembahasan dan perhitungan. Ini al-a'mali bidukul jannah wana, atas segala amal apakah hasil daripada hisab dan jaza itu imman nar wa immal jannah, surgakah atau neraka. Sebenarnya kita masuk surga semua. Nah kemudian wa in nama zikr tafakur fil qalbillah limudinah li anit tafakur fil qalik li adami usul ila haqiqati dzatihi wa sifatihi. Di samping adanya perintah tafakur tentang qalbullah sifat Allah, tapi ada larangan berpikir tidak boleh kebablasan. Segala-galanya tentang punya pikiran, punya berpikir, bablas semuanya ingin dibahas, dipikirkan. Tapi hanya terbatas yang boleh kita pelajari berhubungan dengan makhluk qalbullah. Wan nahyu anit tafakur fil qalbi, dilarang keras kita merenungkan, membayangkan, memikir-mikirkan tentang khaliq pencipta. Karena li adami usul ila haqqi dzatihi wa kita nggak mungkin bisa sampai. Kadang-kadang suka ada yang berani membahas di forum supaya dianggap sebagai ilmuwan pinter, bagaimana Allah bersemayam, bagaimana bentuk kursi Allah, seberapa luasnya, bagaimana aras, bagaimana 7 malaikat menyangga aras akan tidak pegel selama itu. Mereka ngapain dibahas kata-kata? Masih banyak kajian bahasan yang bisa kita ambil, kita pelajari untuk kita amalkan, untuk kita jadikan semakin bagus takar kita kepada Allah. Kita kan membahas hal yang rumit, yang bukan bagian kita. Kita membahas hal-hal kita awalnya kita belum tentu sanggup. Misalkan dalam kitab Ajaibul Makhluqat, kita angkanya. Allah disebutkan bahwa perbandingan bumi dengan langit sesatu. Bumi satu perbandingannya. Ibarat sebutir pasir di tengah-tengah padang pasir yang luas, itu perbandingannya. Berapa miliar kali lipat. Langit ke satu dengan langit kedua perbandingannya seperti sebutir pasir di tengah-tengah padang pasir, setetes air di tengah-tengah samudra yang luas. Demikian perbandingan sampai ke atas, sampai langit ke tujuh. Nah itu kalau kita bertafakur menggunakan logika, mata itu nggak kuat, kita berdasarkan kepala. Maka bagi orang memang itu mudah saja, kalau nggak muat kita akal menerima, kalau itu ciptaan Allah pasti yang menerima, akidah yang menerima. Ya. Seperti Rasul mengimami para nabi di Baitul Maqdis menjelang menyeratkan logika kita menerima. Orang udah pernah meninggal kita sholat, tapi itu kan dalilnya. Kita jangan menerima yang menerima apa? Jangan membaca, nggak sampai. Kita yang kita terima. Termasuk di rencana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 30 tahun yang kalau pakai hitungan jari-jari manusia di dunia ini harus 6 juta miliar tahun berapa hari itu kan? Masya Allah. Itu katanya hitungannya ya. Itu memakan waktu berapa juta beratus. Ya, hadis yang menguatkan tentang larangan bertafakur fil qalbi dalam Imam Al-Bahani telah mentahrik. Kalau namanya mentahrik itu bukan kayak mengeluarkan, nggak sama dengan mentahrik ya. Nggak sama dengan petugas gudang mengeluarkan barang dari gudang ke enggak gitu. Mentahrik itu meneliti, mengamati, mempelajari, menentukan baik buruknya, tidaknya.
luar biasa. Imam Al-Asbahani telah mengeluarkan hadis dari Abdullah bin Salam. Ini Abdullah bin Salam, ya, terkenal dengan beliau ya mantan Mas Yahudi yang soleh. Kharaja Rasulullah ala ashabuhum yatafakkaruna. Rasul pernah keluar menjumpai para sahabat sedang begini bertafakur. Bertafakur berarti sedang mengkaji. Kalau sedang berpikir kan nggak kelihatan, bukan, tapi lagi belajar tentang hal luar berhubungan sama makhluk ini. Maka Rasul memberikan batasan, tafakkaru fil khalq wala tafakkaru fil khaliq fatuhliku. Boleh kamu pelajari semampu kamu tentang cipta Allah, tapi jangan pernah menyentuh yang berhubungan dengan khaliq Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang menurut sekarang tuh kadang-kadang saking ingin belajarnya, penasaran di dalam bumi kayak apa, dibuatlah boro-boro ke dalam bumi sampai dibuat sampai kilometer kayak di Rusia, di Rusia masuk sampai 12 km bikin sumur 12 km nggak kuat. Nggak begitu udah nggak kuat karena konon mendengar suara-suara yang aneh. Terus keadaannya tuh sangat panas gitu katanya malam. Itu ya sah-sah saja. Kalau bagi orang beriman kan semakin mendatangkan akidah, semakin angkara murka, semakin sombong. Ya. Kalau kamu berani memikir tentang khalik, patuh kamu akan binasa sendiri. Fa'innahu la tufitu bil fitrah. Gak bisa mencapai itu fitrah. Bahkan ada riwayat al-mutafakkir fi dzatillah ta'ala kan nazir fi aini samsi. Kalau berpikir-pikir tentang Allah seperti kita mengamati tengah-tengah matahari di siang hari. Berapa detik kalau kuat? Jangankan berdetik, setengah detik tahu kan mata kita tak habis. Ya, yang coba-coba bisa lamur mata. Ya, masya Allah. Ya, Allah Taala layak kami di karena Allah tidak sama dengan. Satu lagi hadisnya. Wa an Umar, Abdullah bin Umar itu tafakkaru fi alaillah wa tafakkaru fi billahi ta'ala. Pelajari pikir-pikirlah tentang ciptaannya. Bisa ciptaan bisa. Ya, bisa ciptaan bisa nikmat Allah. Wala tafakkaru billahi ta'ala memakan dari sendiri. Redaksi hal itu banyak lagi. Tapi ini muaranya pada banyak belajar tentang makhluk, tapi jangan menyentuh tentang zatullah. Biarkan apa yang terjadi adanya. Kita jangan bahas ya. Karena itu tidak akan benar kalau kita merusak. Robbana makhluk tahada batilan subhana. Ini hasilnya, hasil tafakur ke sana. Ya Allah, semua yang kau ciptakan gak ada yang sia-sia. Semuanya. Sekarang kadang kau berpikir, ya Allah kenapa sih ciptain nyamuk? Kalau mau berpikir manusia ngerugiin. Kita juga belum paham maksud Allah ciptaan nyamuk. Kalau nggak paham jangan najis itu, jangan titik. Ya, kalau nyamuk tiba-tiba musnah, berapa ribu karyawan yang nganggur di pabrik Baygon, nyamuknya hilang, ya. Ya. Semuanya ada hikmahnya. Kalau yang kita belum bisa menemukan hikmahnya, kita tidak mempelajari. Karena semua pasti ada hikmah, walaupun nampaknya nggak ada guna. Kayak baju kita kan buat apa tuh kalau buat diharamkan? Gitu, kita nggak paham hikmahnya apa. Semua ada hikmah. Ya. Allah senang dengan kedamaian, kebaikan. Kenapa jodoh dibiarkan? Itu ada ngomong begitu. Itu hikmahnya banyak. Sampai pun penciptaan iblis, setan. Kenapa dia itu buruk dan begitu hobinya berbuat hati biarkan? Bagi dia hengkangnya itu pantainya itu hikmahnya banyak. Maka kita banyak belajar kita harus paham.
Kemudian ini ada tafsirnya mahabbatilah abasa tiap-tiap. Ada ayatnya kan. Bahwa kemudian bahwa manusia pun setelah dalam kehidupan ini kelak akan kembali dan kembali semula. Ini kajian dulu ini. Saya umur 50 tahun lebih ya. Nah, kira-kira 60 tahun yang lalu ada di mana saya? Itu tak patut terberai di berbagai macam media, berbagai macam tempat. Entah itu di kutub pohon, entah itu di perut ikan, entah itu di badan kambing dagingnya, entah itu di dalam bumi, entah itu di berasatnya itu. Allah kumpulkan barilah manusia seperti sekarang ini dari berbagai macam. Lantas setelah kematian Allah kita lagi, diterai lagi seperti semula. 10 tahun setelah orang ditanam di dalam kubur, itu sudah nggak diisi lagi akan di tempatnya. Daging-dagingnya, darah-darahnya, kulit itu sudah nggak diisi lagi. Di bawah cacing, di bawah burung, di bawah air, dan macam-macam. Mungkin berikutnya udah ada di tengah lautan, udah ada di perut ikan, udah ada di mana. Tapi ketika tafaruk ajsad dan tadi, ketika Allah tiupkan sangkakala untuk kembali, utuh seperti semula hanya satu tumpah, itu kan luar biasa. Dan itu untuk mencapai akidah seperti itu, Allah hadirkan berbagai macam keajaiban makhluk-makhluk seperti ini. Bagaimana Ibrahim menghancurkan, membunuh 4 ekor burung, 1 siungkan kembali kepada semula. Dan tentu saja banyak ini juga yang bisa kita ambil sebagai bagian dari memperdalam akidah. Yang masuk pada salah wajar. Ya, hampir seperti apa yang disampaikan bahwa orang mukmin yang berpikir untuk bertawaduh kepada Allah seperti dengan memuji, dengan doa, dengan permohonan dan sebagainya. Setelah dia melihat tentang hujah-hujah yang dia saksikan dari yang tentang penciptaan Allah, tentang luasnya ilmu Allah, itu semua kelak akan mengikat, akan menghubungkan, akan menjadikan dia bisa berkomunikasi antara dia dengan Allah. Itu maksudnya. Sehingga kalau kita berada di batin dengan Allah, hanya pada pikir, tapi nggak ada isinya, nggak ada kehadiran Allah dalam diri kita, itu belum sukses dalam tafakur tadakurnya. Jadi material belajar kita ya tafakur diukur pada makhluk, pada ciptaan Allah itu lebih memperdalam dan kita berakhir lebih lagi dari sebelumnya. Kita aja sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, penjelasannya daging semua ya, luas sehingga terang tadi ya, terang sekali. Untuk selanjutnya kami silakan, ada yang ditanyakan atau tambahan? Cukup ya, alhamdulillah. Kami sampaikan salam dari Imam Muslimin melalui Ahmad tadi yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan yang memang bahasanya lahir lama-lama diwakilkan terus ya. Jadwal